Shalom Godly Family, mari kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 9. Saya akan membacakan ayat 4 dan 5 saja. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saudara, dalam bukunya Yohan Candawasa menuliskan ada 3 bentuk perjumpaan dengan salib Kristus. Yang pertama, perjumpaan di depan salib Kristus. Ini adalah orang-orang yang bertemu Kristus, mencari salib Kristus karena kebutuhan pribadi sebagai orang berdosa. Kita tahu kita tidak bisa menyelamatkan diri dari dosa, sehingga kita butuh juru selamat. Maka kita mendekat pada salib Kristus dan mendapat pengampunan, penerimaan dan hidup yang kekal, bebas dari murka Tuhan. Perjumpaan ini adalah perjumpaan yang sering terjadi dalam penginjilan. Namun sayangnya seringkali orang terputus pada perjumpaan ini saja. Mereka hanya memperlakukan salib Kristus sekedar untuk motif yang egois demi mendapatkan kepentingan pribadi, yaitu keselamatan. Perjumpaan yang kedua, perjumpaan di dalam salib Kristus. Perjumpaan ini tidak sekedar berbicara tentang berkat salib seperti keselamatan yang kita terima, tetapi juga berbicara tentang apa yang Kristus alami di atas kayu salib buat kita. Di sini kita mendalami penderitaan Kristus bagi dosa-dosa kita. Dalam level perjumpaan di dalam Kristus ini, kita semakin akan mendalami penderitaan Kristus itu ketika kita sedang berhadapan dengan pergumulan, penderitaan, kesakitan, sengsara, baik itu karena penyakit atau kehilangan atau masalah-masalah lainnya. Di momen penuh pergumulan seperti itu, ketika kita mengingat kembali akan salib Kristus, akan penderitaan Kristus, kita mengalami perjumpaan di dalam salib Kristus itu. Hasilnya kita akan lebih bisa menghayati dan merasakan penderitaan Kristus bagi dosa kita. Pada momen itu kita bisa berdiam dengan Dia dan memikirkan serta merenungkan bahwa Yesus menanggung lebih daripada yang kita tanggung saat ini. Disinilah keintiman relasi antara kita dengan Tuhan tersambung, dan kita tidak lagi sekedar mencari Dia untuk motif keselamatan belaka. Perjumpaan yang ketiga adalah perjumpaan di belakang salib Kristus. Dalam perjumpaan ini yang kita cari adalah apa yang ada di balik layar, yaitu mengapa Kristus mau melakukan semua itu bagi kita. Mengapa Yesus mau menyelamatkan hidup kita. Disinilah kita bertemu dengan siapa Kristus yang mati buat kita, yaitu Kristus yang mengasihi kita. Dan di sini kita bertemu dengan keindahan karakter dan pribadi Yesus. Dalam perjumpaan atau pertemuan ini, harusnya kita sebagai orang Kristen ketika melihat keindahan karakter Yesus, kita terkagum dan ingin menjadi serupa dengan Kristus. Ingin punya karakter yang sama seperti Kristus. Ingin supaya hidup kita mencerminkan kualitas-kualitas ilahi. Saudara yang terkasih, contoh orang yang mengalami perjumpaan di belakang salib Kristus adalah Paulus. Perjumpaan dengan salib Kristus bukan hanya mengubah hidupnya dari seorang penganiaya menjadi orang yang diselamatkan. Perjumpaan itu juga bukan hanya sekedar membawanya masuk dalam persekutuan dan penderitaan dengan Kristus. Tapi perjumpaan itu membuat Paulus terus bersedia dibentuk Tuhan, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Sehingga karakter pemikiran Paulus semakin hari semakin seindah karakter Kristus. Saudara, saya yakin setiap kita juga pernah mengalami perjumpaan dengan salib Kristus itu. Pertanyaannya, di manakah level kita saat ini? Apakah perjumpaan di depan, di dalam, atau di belakang salib Kristus? Apakah kita sudah masuk dalam kerinduan untuk mau menjadi serupa dengan Kristus? Hidup dalam karakter-karakter yang juga dimiliki Kristus. Yang rendah hati, penuh kasih, yang mau mengosongkan diri. Atau kita hanya bertemu dengan Tuhan di pintu pertama, hanya berhenti sampai tahap penerima keselamatan. Atau mungkin kita saat ini sudah berada di pintu ketiga, yaitu di belakang salib Kristus. Tapi kita hanya tahu tentang Tuhan secara kognitif atau nalar.
Tapi di dalam hati kita tidak ada satu hasrat yang menggebu-gebu untuk mau menjadi serupa dengan Kristus. Saudara terkasih, pakailah waktu ini untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Dan coba pikirkanlah, flashback kembali bagaimana kita yang sudah menerima keselamatan ini menjalani perjumpaan dengan salib Yesus itu. Di pintu keberapakah kita saat ini? Apakah sudah sungguh-sungguh serupa dengan Kristus, memancarkan karakter Kristus? Bagaimana kita dikenal di tempat kerja, di rumah atau di gereja? Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu mengalami perjumpaan yang tidak hanya sekedar menerima keselamatan atau tahu bahwa Engkau adalah Mesias. Namun kami rindu untuk terus-menerus menikmati keindahan-Mu. Kami rindu terus-menerus dibentuk semakin serupa dengan-Mu. Sehingga kami dimampukan untuk memiliki kualitas karakter seperti Engkau. Tolong kami ya Tuhan. Roh Kudus, pekakanlah dan tuntunlah kami selalu. Amin.